Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan satu Sekarayu Damayanti, saya sendiri, yang kedua Salsabila Nafiah, yang ketiga Siti Nurkolilah, dan yang keempat Kurnia Eka Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab menulis esai, yaitu keterkaitan antar paragraf. Untuk slide 2-5 akan dijelaskan oleh Saudari Bila yang berisi tentang definisi esai, ciri-ciri esai, struktur esai, dan definisi paragraf. Definisi esai. Secara bahasa, esai berasal dari bahasa Perancis, yang berarti mencoba atau berusaha. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan sebuah opini dari penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Menuliskan esai berarti membentuk sekumpulan ide yang saling berkaitan menjadi argumen. Esai pada dasarnya perlu disusun secara rapi agar masuk akal dan dapat dipahami bagi para pembaca. Ciri-ciri esai. Yang pertama, tulisan dalam bentuk prosa. Yang kedua, tulisan relatif singkat. Yang ketiga, tulisan personal yang subjektif. Yang keempat, bersifat formal dan informal dengan ciri personal. Yang kelima, memiliki 3 struktur umum. Yang keenam, tulisan yang berisi pendapat harus sesuai fakta. Struktur esai. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian di mana menjawab pertanyaan dan menyediakan rangkuman dari isi argumen yang akan ditulis. Yang kedua, kesimpulan. Kesimpulan harus merujuk pada bagian pendahuluan serta menunjukkan bahwa penulis telah menjawab pertanyaan yang ada. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan harus merujuk pada bagian pendahuluan serta menunjukkan bahwa penulis telah menjawab pertanyaan yang ada. Sambungkan kembali dengan argumen-argumen yang telah diberikan dan kaitkan jawaban yang sudah terjawab ke pertanyaan. Definisi paragraf. Sebuah paragraf atau alinea adalah sebuah satuan pikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Gagasan yang terdapat dalam paragraf diuraikan pula oleh uraian-uraian tambahan untuk memperjelas gagasan utama. Panjang sebuah paragraf tidak pasti, karena panjang pendeknya sebuah paragraf ditentukan oleh kejelasan dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan utama paragraf. Selanjutnya, slide 6-9 akan dijelaskan oleh Saudari Kolilah yang berisi mengenai fungsi paragraf bagi penulis, fungsi paragraf bagi pembaca, syarat paragraf yang baik, dan jenis-jenis paragraf. Fungsi paragraf bagi penulis. 1. Paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu tema dari tema yang lain dalam teks. 2. Paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pokok pikiran secara tertulis. 3. Paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide sehingga tidak terjadi percampuran di antara unit pikiran penulis. 4. Penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. 5. Paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi, seperti bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Fungsi paragraf bagi pembaca. 1. Dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis. 2. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh, sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. 3. Pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan dan tidak melelahkan. 4. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik atau menyampaikan sebuah gagasan dalam paragraf tulis. 5. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, dan kurva. Syarat paragraf yang baik.
Paragraf yang baik dan efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. 2. Koherensi yang padu, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam paragraf. 3. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. 4. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat, karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. 5. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain, seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. 6. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan, seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. 7. Penulis pun harus memperhatikan jenis-jenis paragraf pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. 8. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. 9. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata. Dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 10. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Jenis-jenis paragraf. Dalam karangan terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Berikut ini adalah berbagai jenis paragraf. 1. Jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Terdapat 3 macam. Di antaranya yaitu A. Paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis dan ditempatkan pada bagian pendahuluan. B. Paragraf isi adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. C. Paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. 2. Jenis paragraf diperhatikan dari sudut pandang sifat tujuan karangan. Terdapat 5 macam. Di antaranya yaitu A. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. B. Paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. C. Paragraf deskriptif adalah jenis paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. D. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. E. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. 3. Jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Terdapat 5 macam. Di antaranya, A. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. B. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. C. Paragraf deduktif induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. D. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. E. Paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang menyembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. 4. Jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Di antaranya, paragraf menerangkan, paragraf merinci, paragraf contoh, paragraf buktian, paragraf pertanyaan, paragraf perbandingan, dan paragraf sebab akibat. Slide 10 sampai
13 akan dijelaskan oleh Saudari Kurnia yang berisi tentang unsur-unsur kebahasaan pembangun paragraf, hubungan logis antar kalimat, keterkaitan antar paragraf dalam penulisan esai, dan yang terakhir yaitu syarat agar paragraf saling berkaitan. Unsur-unsur kebahasaan pembangunan paragraf. Yang pertama, penunjukan, yakni penggunaan kata untuk menunjukkan atau mengacu kata atau suatu acuan yang sudah disebutkan. Misalnya, kata itu, ini, tersebut, demikian. Yang kedua, penggantian, yakni penanda hubungan kalimat yang berupa kata-kata yang menggantikan kata-kata yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya dengan kata ganti orang, dia, mereka, dan lain-lain. Yang ketiga, pelepasan, yakni ada unsur kalimat yang tidak dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikutnya dan kehadiran unsur itu dapat diperkirakan atau dipulihkan. Yang keempat, perangkaian, yakni ada kata yang merangkaikan kalimat satu dengan yang lainnya. Contohnya, seperti sebaliknya, sesudah itu, dengan demikian, oleh karena itu, walaupun demikian, namun. Yang kelima, pengulangan, yakni ada kata-kata yang diulang dengan tujuan mendapat penekanan atau pementingan, atau pengulangan bentuk atau imbuhan. Hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis dalam paragraf adalah hubungan dalam rangkaian kalimat-kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus mengacu ke kalimat terdahulu. Perlu dicatat bahwa tidak semua kata sambung dalam kalimat dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Hubungan antar kalimat yang sering didapati dalam tulisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan akibat menyatakan akibat. Hubungan tersebut dimarkai oleh akibatnya, walhasil, alhasil, karena itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dan sebagai akibatnya. Yang kedua, hubungan konsekuensi. Hubungan yang menyatakan konsekuensi ditandai oleh kata sambung dengan demikian dan maka. Yang ketiga, hubungan sebab ditandai oleh kata sambung alasannya dan sebabnya. Yang keempat, hubungan tujuan ditandai oleh kata sambung untuk itu, untuk keperluan itu, dan untuk tujuan itu. Yang kelima, hubungan perlawanan atau konsesif ditandai oleh kata sambung meskipun demikian atau begitu, walaupun demikian atau begitu, kendati demikian atau begitu, bagaimanapun, akan tetapi, dan namun. Perhatikan, jangan gunakan namun demikian karena ungkapan itu tidak ada artinya atau bandingkan dengan tetapi demikian. Yang keenam, hubungan pertentangan atau kebalikan ditandai oleh kata sambung sebaliknya dan sementara itu. Yang ketujuh, hubungan waktu dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, hubungan keserempakan yang ditandai oleh kata sambung sementara itu dalam pada itu, pada saat yang bersamaan, dan ketika itu. Yang kedua, hubungan anterioritas yang ditandai oleh kata sambung sebelumnya dan sebelum itu. Yang ketiga, hubungan posterioritas yang ditandai oleh kata sambung sesudahnya, sesudah itu, setelah itu, dan kemudian. Yang kedelapan, hubungan syarat ditandai oleh kata sambung jika demikian halnya, kalau begitu. Yang kesembilan, hubungan urutan ditandai oleh kata sambung selanjutnya dengan demikian pula, pertama, kedua, ketiga, terakhir, atau pertama-tama, kemudian, dan akhirnya. Yang ke-10, hubungan penambahan ditunjukkan oleh kata sambung selain itu, tambah lagi pula, dan di samping itu. Keterkaitan antar paragraf dalam penulisan esai. Paragraf menjadi bagian dari esai. Sebagai bagian dari esai, tentunya keterkaitan antar paragraf merupakan hal penting yang harus diperhatikan.
Sebelum melihat keterkaitan antar paragraf, langkah awal dalam penulisan esai adalah menentukan tema atau pokok permasalahan yang akan dijabarkan. Setelah itu, menyusun esai sesuai struktur, yaitu yang pertama menulis pendahuluan. Di pendahuluan menuliskan mengenai argumentasi yang telah dipikirkan sebelumnya. Setelah itu, menuliskan isi esai yang keseluruhannya berisi mengenai pengetahuan, pernyataan, dan bukti yang memperkuat argumen di pendahuluan. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan dari pembahasan yang sudah ditulis. Dalam menyusun itu semua, keterkaitan antar paragraf mempunyai peranan penting di mana setiap kalimat atau pokok pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan menjadi sebuah paragraf di mana kumpulan gagasan tersebut menjabarkan beberapa poin yang saling berkaitan antar kalimat. Keterkaitan antar kalimat tersebut kemudian menjadi paragraf yang setidaknya terdiri dari 4 kalimat. Keterkaitan antara paragraf secara garis besar yaitu setiap paragraf memuat isi atau pokok pembahasan yang sama dan saling berkaitan. Syarat agar paragraf saling berkaitan. Yang pertama, kata kunci dalam statement harus dibahas pada kalimat utama paragraf selanjutnya. Yang kedua, ide pokok paragraf kedua dan berikutnya juga harus memuat kata kunci yang ada dalam statement, juga saling berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Yang ketiga, pada paragraf pertama, kedua, dan seterusnya menjabarkan lebih lanjut apa yang telah dibahas pada pendahuluan atau statement. Yang keempat, pada bagian kesimpulan disebutkan kembali kata kunci pada statement untuk pernyataan kembali. Yang kelima, pastikan kembali ide pokok tiap paragraf saling berkaitan dengan kata kunci pada statement dan saling berurutan. Tujuan antar paragraf harus berkaitan adalah agar pembahasan yang dijabarkan secara keseluruhan saling berkaitan dan adanya sebab akibat dari pokok pembahasan sehingga isi esai mudah untuk dipahami oleh pembaca karena runtut pembahasannya dan tersampaikan tujuan dengan jelas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan mengenai menulis esai keterkaitan antar paragraf, yaitu esai sendiri terdiri dari 3 struktur utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Sedangkan paragraf sendiri adalah sebuah satuan pemikiran yang membahas satu gagasan melalui sebuah rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Adapun dalam menulis sebuah esai, keterkaitan antar paragraf menjadi bagian yang penting dan harus diperhatikan. Syarat agar paragraf saling berkaitan yaitu kata kunci dalam pendahuluan harus dibahas pada kalimat utama paragraf selanjutnya, lebih tepatnya dibahas di isi. Terus yang kedua yaitu ide pokok paragraf kedua dan berikutnya juga harus memuat kata kunci yang ada dalam pendahuluan juga saling berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pada paragraf pertama, kedua, dan seterusnya menjabarkan lebih lanjut apa yang telah dibahas pada pendahuluan. Sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.